Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sebenarnya, kita di sini untuk membahas rencana kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengarkan kabar tersebut dari pagi tadi di radio BBC London. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, apa itu kekosongan kekuasaan? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti atas penjelasannya. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita segera mengusulkan kepada Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat untuk diproklamasikan. Oleh karena itu, sekarang kita ke rumah Bung Karno, lalu meminta Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan hubungan ke Jepang. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kitalah yang menyusun kemerdekaan itu sendiri. Tepat sekali. Setelah ini, mari kita ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Ayo! Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang ingin kami sampaikan dengannya. Kalau begitu, silakan masuk. Tunggu sebentar, saya panggilan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara penting. Baiklah, akan saya temui. Silahkan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi gini Bung, saya mendengarkan berita kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu dalam radio BBC London di Bandung. Maka dari itu,
Kami tadi para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahasnya di rapat PPKI, karena PPKI itu buatan Jepang. Sedangkan kemerdekaan Indonesia ini adalah usaha anak Indonesia, dan tidak boleh ada campur tangan dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita seharusnya membicarakan hal itu dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perhatikan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah dialami oleh rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah Bung, kami pamit pulang dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk pergi menuju kediamannya. Bagaimana ini para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya? Tetapi kita harus mempersiapkan dengan matang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Agar kita dapat mempersiapkan dengan matang. Baiklah Bu, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Lalu kita harus mencari cara lain. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke daerah luar Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kawedanan di Karawang? Tempat ini merupakan markas peta. Di sana juga keamanannya terjamin. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam harinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ikut dengan kami, Bung. Hah? Siapa itu? Tunggu dulu. Saya akan mengizinkan jika saya dan Guntur ikut dengan kalian. Baiklah, kami akan menunggu kalian bersiap-siap. Di Jakarta, golongan muda oleh Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta yang dilaksanakan secepatnya.
Kira-kira mereka dibawa kemana ya? Lebih baik saya tanyakan ke Wigana. Kalian bawa kemana, Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku memberi jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus, selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Mari. Subarjo diantar ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, tidak ada siapa-siapa di sini. Subarjo, bagaimana keadaan di Jakarta? Tidak ada resolusi apa-apa, Bung. Berarti kita telah membuang waktu dengan sia-sia. Mari kita ke Jakarta. Mari kita berangkat sekarang. Ayo. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di kediaman Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk menjalankan rencana proklamasi ini yang akan dilaksanakan pada esok hari. Baik, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Laksamana. Mari silakan duduk. Mari silakan duduk. Saya sangat gembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Ini, Bung. Silakan dilanjutkan. Saya izin untuk istirahat ke belakang sebentar. Baik Bung, terima kasih atas tempat dan waktunya. Ya, sama-sama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Terus, bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI itu badan Jepang. Kita juga sudah setuju tadi bahwa kemerdekaan ini tidak ada campur tangannya oleh Jepang. Adakah dari kalian ada pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti saat Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Karena ini berkat jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana?
Ya, sudah bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Permisi, Laksamana. Ya, bagaimana? Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikuti saya. Ini, Bung. Baik. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, kau telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah kalian telah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkannya? Tapi ibu tidak ada kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Tentu saja. Dengan begitu, buatlah bendera dengan sederhana, asalkan kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu ada ide. Bagaimana kalau kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak sana bersiap dulu untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Iya, Bu. Trimurti, tolong kau kibarkan Sang Merah Putih sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Akan saya kibarkan bendera merah putih ini. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di
zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air ke dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Siap, gerak, luruskan. Lurus. Langkah tegap, maju. Jalan. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.